Grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan sebuah grafik atau melukiskan sebuah grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang perlu diingat. Perhatikan gambar berikut. Untuk grafik pertama dan grafik kedua, ada hal yang perlu diingat, bahwa titik potong sumbu X itu terletak pada titik ini. Ini disebut dengan titik potong sumbu X. Yang ini, kemudian yang ini, karena dia berada pada sumbu X. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, yang ini, yang merah-merah ini, itu adalah titik potong sumbu Y. Karena dia terletak pada sumbu Y. Berada pada sumbu Y. Kemudian disebut titik balik maksimum adalah titik yang ini. Ini disebut titik balik maksimum. Dan titik balik minimum yang ini. Karena kurvanya terbuka ke atas. Itu disebut titik balik minimum. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, maka ini disebut titik balik maksimum. Sedangkan yang hijau-hijau garis putus-putus ini, itu disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri yang hijau-hijau ini, garis putus-putusnya, itu adalah hal yang perlu diingat dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Kemudian kita lanjut untuk melihat tentang grafik fungsi kuadrat. Kita lihat contoh bagaimana untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat. Suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 memiliki domain. Domainnya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Dan tentukan pembuat 0 fungsinya, kemudian titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik baliknya. Titik balik, titik puncak, atau titik maksimum atau titik minimum itu sama. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Kita substitusi dulu untuk nilai X-nya sama dengan negatif 4. Kalau kita substitusi nilai X-nya sama dengan negatif 4, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 0. Karena minus 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 kali 8 kurang 8 itu 16 kurang 8 kurang 8. Jadinya 0 kalau nilai X-nya negatif 4. Kalau nilai X-nya negatif 2, maka hasilnya akan kita dapatkan negatif 8. Ya, di mana X-nya kita ganti negatif 2, kemudian yang ini kita ganti negatif 2, maka ini jadi 4 kurang 4, 0, dikurang negatif 8 ya. Jadi hasilnya negatif 8. Dan untuk F-nya minus 3, maka ini menjadi minus 3 kuadrat. Jadi 9. 2 kali negatif 3, negatif 6. Sehingga hasilnya tinggal kita kurangi 8. Hasilnya adalah negatif 5. Kalau dia negatif 1, tinggal masukkan negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kurang 8. Ini menjadi 1 kurang 2 kurang 8, hasilnya adalah negatif 9. Lalu kita masukkan yang 0. Kalau 0, maka kita dapati bahwa 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tinggal negatif 8. Dan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurang 8, maka kita dapati hasilnya adalah negatif 5. Lalu selanjutnya kita dapati bahwa F2-nya kita ganti, X-nya 2, kita ganti menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kurang 8. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4 tambah 4 kurang 8, hasilnya sama dengan 0. Hasil yang ada di sini kita substitusi masuk ke tabel di sini. Maka tabelnya kita dapati bahwa kalau
X-nya negatif 4, maka fx-nya 0. Kalau dia negatif 3, negatif 5. Kalau negatif 2 dapat negatif 8. Negatif 1 dapat negatif 9, 0 dapat negatif 8. Dan 1 dapat negatif 5. Lalu terakhir, kalau 2X-nya kita dapatkan juga 0 hasilnya ya. Lalu masuk ke grafiknya sekarang. Nah, gimana caranya menggambarkan grafiknya ini? Kita lihat pada tabel di atas. Di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Di sini sudah ada titik-titiknya. Kita ambil titik yang pertama, yaitu minus 4,0. Kalau minus 4,0 berarti dia pas di sini. Itu untuk minus 4,0. Kemudian titik yang kedua minus 3, minus 5. Minus 3 ini ya. Minus 3, minus 5. Selanjutnya minus 2, minus 8. Minus 2, minus 8. Kemudian minus 1, minus 9. Minus 1, minus 9. Dan 0,8. Minus 8 ya. 0, minus 8. Lalu ada 1, minus 5. 1, minus 5. Kemudian terakhir ada 2,0. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dari atas. Tarik garis ke bawah ini pas mengenai titik-titiknya ya. Titik-titik yang tadi kita hubungkan satu persatu, maka akan membentuk kurva yang menghadap ke atas. Nah, dari sini bisa kita tentukan yang pertama adalah pembuat nol fungsinya. Di sini nol fungsinya fx-nya sama dengan 0. Ya, di sini minus 4,0 dan 2,0 atau fx-nya itu adalah y-nya kan, y-nya sama dengan 0, membuat 0 fungsi yaitu. Nah, di sini titiknya kan minus 4,0, yang di sini titiknya adalah 2,0. Maka inilah pembuat titik nolnya ya, atau boleh juga disebut dengan titik potong titik potong sumbu x ya, sorry. Ini titik potong sumbu x. Tuh. Kemudian yang berikut kita mendapati bahwa yang di tengah ini kita lihat sebagai sumbu simetrinya, yang garis putus-putus ini. Kenapa di situ sebagai sumbu simetrinya? Karena didapati bahwa di minus 1,9 ini itu adalah titik puncaknya atau titik baliknya, atau boleh juga titik minimumnya. Titik minimum. Yang berikut, titik di sini ini disebut dengan titik potong pada sumbu Y. Karena berada pada sumbu Y. Yang tadi, yang ini berada pada sumbu X. Makanya dia disebut titik potong pada sumbu X. Lalu, ini juga disebut dengan minus 9 ini. Minus 9. Sorry, ini minus 9 ya. Minus 9 ini disebut dengan nilai minimum. Kalau ditanya nilai minimum, ya inilah minus 9 ini nilai minimumnya. Nah, itu tadi cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, yang berikut kita masuk ke contoh yang berikut. Namun sebelumnya kita tahu bahwa untuk membuat grafik fungsi kuadrat yang diketahui daerah asalnya itu sangat mudah seperti tadi. Tetapi bagaimana jika tidak diketahui daerah asalnya? Tanpa diketahui daerah asal atau domainnya. Caranya adalah yang pertama, titik potong dengan sumbu X, itu kita harus cari dulu. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, kita harus memasukkan nilai fx-nya sama dengan 0. Kemudian, titik potong dengan sumbu Y, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita akan memasukkan nilai X-nya sama dengan 0. Ini bedanya. Tadi fx-nya sama dengan 0, kemudian yang ini X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, titik balik titik puncak atau titik maksimum atau titik minimumnya harus ada dua komponen yang diingat, yaitu sumbu simetri dan nilai maksimumnya. Sumbu simetri didapat dari rumus minus B per 2A dan nilai maksimum didapat dari D per minus 4A.
Kita masuk ke contoh, kita lihat. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Hitunglah titik potong kurva dengan sumbu x dan sumbu y. Kemudian nilai minimum dan nilai maksimumnya. Lalu terakhir digambarkan fungsi kuadratnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Berarti fx-nya sama dengan, ini rumus fungsinya ya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Tadi kita sudah pelajari bahwa fx-nya, karena kita nggak punya daerah asalnya, kalau tadi kan sudah ditentukan, oh x-nya sama dengan minus 4, minus 3, minus 2, dan seterusnya. Ya, itu tadi sudah diketahui. Sekarang karena kita nggak punya, maka syaratnya adalah fx-nya dijadikan 0. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka ini membentuk persamaan kuadrat. Kalau sudah jadi persamaan kuadrat, tinggal syaratnya sekarang adalah berapa kali berapa dapat 6, berapa tambah berapa dapat 5. Nah, itu adalah 2 dan 3. Kalau ditambah dapat 5, kalau dikali dapat 6. Maka kita dapatkan bahwa faktornya adalah x tambah 2 kali x tambah 3. Maka kita dapatkan x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Sehingga titik potongnya adalah negatif 2,0 dan negatif 3,0. Sekarang kita lihat untuk bagian B, titik potong pada sumbu Y. Kalau sumbu Y itu kita ubah yang X-nya yang kita rubah. Jadikan 0. Berarti X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6. Karena ini 0, berarti sisa 6. Ya, jawabannya adalah 6. Jadi, titik potong pada sumbu Y adalah 0,6 ya. 0,6 titik potongnya. Yang berikut sumbu simetri rumusnya adalah minus B per 2A. Kita masukkan B-nya 5, 2 kali 1, 2 berarti tetap hasilnya adalah negatif 5 per 2. Ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian nilai maksimumnya. Rumusnya adalah D per 4 minus 4A. Kita masukkan D itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Tinggal substitusi 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6. Maka di bawahnya 4 kali 1. Tinggal masukkan yang berikut. Ini 20. 5 ini 24. Berarti di bawah negatif 4. Sehingga hasilnya kita dapatkan negatif 1/4. Inilah hasil dari nilai maksimumnya. Sekarang kita tinggal menggambarkan gambar grafik fungsinya. Nah, bagaimana caranya menggambarkan? Tadi kita sudah dapatkan bahwa titik potong sumbu X-nya adalah negatif 2,0. Tulis di sini. Oke, sabar sebentar. Oke, kita dapatkan di sini negatif 2,0 di sini, negatif 3,0 di sini. Lalu selanjutnya adalah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y adalah 0,6. Berarti sini. Oke, selanjutnya nilai maksimumnya. Maksimumnya adalah negatif 5 per 2. Kalau negatif 5 per 2, itu berarti antara 2,5. Negatif 2,5 ya. 2,5 berarti sekitaran di sini, agak-agak di atas ini, karena nilai minimumnya adalah 1/4. Di 1/4 yang ini negatif 1/4 berarti di sini. Kalau pas di tengah kan ini setengah. Nah, sekarang 1/4 berarti di sini. Sekarang kita cari bantuan di sini 1. Nah, kalau di sini sumbu simetri dari sini, maka kita dapati bahwa ini ada 2,5 kotak ke sana. Berarti ini 2,5 kotak juga di sana, maka kita dapati di sini 1 untuk sumbu simetrinya. Atau kalau mau menguji, tinggal masukkan aja
X-nya negatif 5 berarti minus 25, minus 5 ya, minus 5 kuadrat, ini minus 5 kuadrat, ditambah 5 kali negatif 5, ditambah 6. Maka ini kita dapatkan bahwa nih 25 kurang 25 tambah 6. Maka hasilnya 6. Kita dapatkan bahwa kalau titik potongnya, titik koordinatnya adalah kita dapatkan negatif 5,6. Makanya kita cari bantuan di sini 1 supaya lebih enak menggambarnya. Sehingga kalau kita gambarkan ya gambarnya seperti ini. Tarik garis dari atas, kita ikuti ke bawah mengenai yang ini, kemudian lanjut terus ke atas, maka dapat kembali ke sini. Inilah gambarnya tadi. Nah, kita sudah dapatkan grafik fungsi kuadratnya. Itu cara untuk menggambarkannya kalau kita tidak mengetahui daerah asalnya.